ya. Jadi misalnya gini ya, harga 1.000 gitu ya. Dia naik dulu ke 1.500, akhirnya dia turun ke 1.200, kita tetap terasa rugi. Kenapa? Karena 1.000 dengan 1.200 kan tetap aja lebih mahal 1.200 gitu. Betul. Ya, Oh. jadi kit- eh, tapi tetap saja secara konsep tidak salah karena dari 1.500 ke 1.200 pas turun kita beli gitu. Jadi kita jangan sampai salah dalam mengartikan gitu. Ya, selamat malam Mas William. Selamat malam pada seluruh smart listeners di 10 kota. Wow, kita on air langsung ya di 10 kota ya. Siap. Betul sekali, Mas Ryan. Topik di malam hari ini tentang suku bunga Amerika tidak jadi turun. Ini good news atau malah sebaliknya. Namun sebelum kita masuk ke topik nih ya, tadi saya sempat baca artikel minggu lalu kita membahas soal halving Bitcoin ya, Mas Ryan. Siap. Ternyata katanya Bitcoin harganya turun setelah halving. Minta Ya, pendapat sedikit dong, Mas Ryan. ya, sebenarnya kalau kita ngelihat Bitcoin ini sempat turun ini bukan diakibatkan dari halvingnya, tapi karena ada perang yang terjadi ya. Lalu justru ketika halving kemarin sudah terjadi, Bitcoin sudah mulai mengalami kembali naik seperti itu. Tapi akibat penurunan yang cukup dalam sebelumnya ya belum recover seperti kondisi sebelum terjadinya penurunan yang cukup tajam di bulan inilah boleh dibilang. Nah, Oke. halving itu yang paling menarik sebenarnya biayanya menjadi tambah mahal ya, Hmm. apalagi eh, reward yang didapat dari para miners ini berkurang separuh. Ini akan membuat menjadi lebih mahal secara biaya. Otomatis kan mereka mendapatkan untung yang lebih kecil, reward yang lebih kecil, otomatis akan terjadi kelangkaan kan, teori kelangkaan gitu. Ya itu ya, Smart Listener ya terjawab ya. Yang kemarin sempat mengikuti topik kita tentang halving Bitcoin. Nih, Ya. berikut tadi penjelasan dari Mas Ryan ya. Oke, kita kembali ke tujuan perbincangan di malam hari ini tentang suku bunga Amerika tidak jadi turun. Good news Ya. kah? Nah, ini kenapa topik ini diangkat, Mas Ryan? Ya, karena Amerika ini naikkan suku bunga sangat agresif sejak 2022, maka membuat semua semua negara ikut-ikutan juga dalam posisi ikut menaikkan suku bunga untuk mengimbangi. Nah, kondisi yang menarik di sini adalah sampai sejauh mana akan dinaikkan kan begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa posisi yang saat ini itu diinginkan sebenarnya sudah mau mulai memangkas suku bunganya. Nah, dia sudah mengatakan itu dari Desember lalu bahwa di tahun depan, dia bilang eh, akan mulai memangkas suku bunga. Nah, dan rencana awal yang ada itu adalah di 4 bulan pertama mau memangkas suku bunga. Tapi ternyata sampai bulan April ini dan di tanggal 18 April kemarin kita dapat informasi bahwa The Fed tunda untuk menurunkan suku bunga. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena di sini akan ada perubahan dari sudut pandang orang berinvestasi. Dan kita harus reaktif terhadap hal ini. Karena ketika suku bunga naik, kita melihat bahwa deposito menjadi menarik. Tapi ketika suku bunga turun, deposito menjadi tidak menarik karena sudah kecil tambah kecil. Apalagi uangnya sedikit. Gitu. Nah, tapi lepas daripada itu kan adalah respon ya antar bank sentral satu dengan yang lain. Kalau suku bunga diturunkan, The Fed akan menurunkan, maka negara lain juga biasanya akan merespon untuk menurunkan. Di situ ada perubahan investasi, sudut pandang investasi. Tapi lain daripada itu, yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya The Fed menurunkan suku bunga ini, menurut saya harus diambil perhatian bahwa apakah Amerika akan berhasil untuk keluar dari jurang resesi. Ya. Ini yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena ketika diturunkan suku bunga dalam beberapa historical yang pernah ada, Mhm.
Ketika suku bunga mulai diturunkan, itu Amerika masuk ke dalam jurang resesi. Nah, jadi selama suku bunga terus dinaikkan, sebenarnya seperti sebuah suntikan obat kuat agar Amerika bisa terus survive. Mhm. Tapi jika tidak dinaikkan, tapi justru mulai dipangkas, di sini yang kita perlu hati-hati melihat apakah Amerika masuk ke dalam jurang resesi atau tidak. Loh, memangnya kenapa kalau Amerika masuk ke jurang resesi, kan nggak ada urusannya dengan kita yang ada di Indonesia. Tuh. Ya, sepintas kita bisa bilang begitu. Tapi kita harus tahu juga bahwa kan ada yang namanya investor asing. Mhm. Dalam satu kepanikan tertentu, investor itu biasanya bisa menarik investasinya. Jika dia Hmm. menarik investasinya, maka bisa saja terdampak kepada bursa saham di Indonesia. Dan sudah terbukti juga dalam 2 minggu terakhir kan money outflow kan. Nah, itu kita perlu lebih waspada di bagian itu karena walaupun tidak secara langsung, portofolio kita juga mungkin akan ikut tertekan karena banyak yang menarik dan akhirnya turun saham-sahamnya. Berarti kita terimbas juga dong. Oke. Dampak apa saja sih yang bisa dirasakan oleh Indonesia ya? Tadi salah satunya adalah mungkin investor asing itu menarik dananya, salah satu yang tadi di sesi awal. Nah, yang mungkin bisa dirasakan Indonesia itu apa sih, Mas Ryan, selain tadi, investor tadi? Ya, ini kita eh, coba telah lebih jauh gini. Kalau suku bunganya dinaikkan kemarin kan berarti Amerika jadi menarik ya, sudah dolar ya kan, dapat bunga tinggi, orang narik uang. Jadi lucu dalam satu kejadian itu responnya bisa sama. Ya, dua kejadian respon bisa sama. Waktu suku bunga Amerika dinaikkan, yang terjadi adalah eh, terjadi money outflow di sana. Tapi diakibatkan karena menarik, yaitu suku bunga Amerikanya. Nah, tapi yang kita khawatirkan adalah ketika suku bunga diturunkan dan ternyata masuk ke dalam jurang resesi, maka orang juga eh, resesi namanya juga ya. Berarti kan susah gitu kan. Dia akan cash out uangnya dipakai untuk kebutuhan dia. Mhm. Terjadi cash out juga gitu. Jadi dua kejadian yang eh, tidak menguntungkan buat kita sebenarnya. Ya, jadi makanya kalau orang suka bilang ya di Indonesia jangan tergantung pada investor asing. Kenapa? Karena investor asing itu sesuka-sukanya dia. Dia tidak akan peduli dengan ABC yang dia pedulikan apa? Yang dipedulikan adalah aman, nyaman, menguntungkan buat dia. Makanya selalu bilang jadilah investor di negara sendiri. Ada ketika kita sebagai orang Indonesia kan masih ada sudut pandang kecintaan terhadap negara, ya itu masih terpakai. Di sini jadi kita mendapatkan dua kejadian yang lucu di sini. Apapun hasilnya, kita tetap bisa dalam bahaya gitu. Ini dari sudut pandang kita yang ada di Indonesia ya, melihat kalau ternyata resesi, ya. Kalau suku bunga ini dipertahankan dengan keadaan begini, menjadi good news nggak? Jadi netral kondisinya. Hmm. Ya, kenapa jadi netral? Ya, karena ketika dia dinaikkan, otomatis kan jadi terasa mengerikan juga bagi Amerika dengan ngebut kemarin kan itu lumayan mengerikan, ya kan? Dengan tidak diturunkan, kondisi menjadi netral. Nah, jadi ketika kondisi ini menjadi netral, ya berarti ada aspek-aspek lain yang akan dilihat. Tapi saya yakin banyak orang yang sudah karena sudah ada ininya ya, sudah ada statementnya bahwa tahun ini akan ada penurunan suku bunga, Hmm. pasti orang-orang yang berinvestasi itu sudah mulai berusaha untuk mencoba untuk mengatur ulang portofolio investasinya. Oke. Kalau diturunkan suku bunga secara otomatis yang fixed income jadi lebih tidak menarik, ya kan? Satu itu. Yang kedua juga berarti saham mungkin kalau bisa bertahan ya, artinya tidak resesi, ya berarti bagus. Sahamnya mungkin akan menjadi suatu pilihan kembali dalam berinvestasi, Hmm. kan? Tapi tetap saja kita harus tahu bahwa saham itu tidak semua saham bagus. Pada akhirnya performa dari sebuah perusahaan akan penting untuk kita perhatikan, gitu Ya. ya. Karena apa kalau perusahaannya jelek tapi harga sahamnya naik kan berarti ada pertanyaan ya, kenapa naik kan? Kira-kira seperti itu. Hmm. Baik.
banyak sekali sebetulnya pengaruh yang bisa dirasakan mungkin secara tidak langsung ya, tapi berdampak juga ya kepada Indonesia. Nah, kalau kaitannya dengan deposito tadi itu gimana sih, Mas Ryan? Ya, kita lihat kemarin juga yang ketika suku bunga dikebut naik, ya kan, Ah, dari Amerika, Indonesia, Bank Indonesia akhirnya juga merespon, kan, untuk menaikkan suku bunga, ya. Secara otomatis ketika itu terjadi ya deposito menjadi lebih menarik. Kenapa? Karena dengan kondisi lebih boleh dibilang low risk ya, deposito kan cukup suatu investasi ya, tabungan yang boleh dibilang cukup aman lah seperti itu ya. Maka menjadi tambah menarik lagi. Eh, Orang akan merasa lebih baik saya berdeposito, saya bisa dapat bunga yang menarik daripada saya harus masuk ke dalam high risk investment. hmm, Saya harus membeli saham gitu. Jadi ketika suku bunga dalam tren yang mengalami kenaikan, maka secara otomatis yang high risk maka akan kehilangan primadonanya di sini. Tapi hmm, ketika suku bunga rendah, secara otomatis orang akan berpikir, wah saya daripada suku bunga rendah begini, saya lebih baik berinvestasi di tempat lain untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih baik. Ini hmm, kan seperti itu, kan sebagai seorang investor dia akan melihat kalau tren suku bunga turun ini sebenarnya saham jadi bagus gitu. Nah, ataupun juga ya kalau anak-anak milenial, kripto juga menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tapi ya betul. saja risiko di situ kan jauh lebih tinggi gitu ya. High risk kan. Kembali lagi itu kan namanya high risk gitu. Ketika suku bunganya turun, yang high risk ini akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan investor lah, boleh bilang seperti itu. Hmm. Nah, sebetulnya ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan atau mungkin tetap atau menurunkan suku bunga itu pertimbangannya apa sih, Mas Ryan? Oh, biasanya itu ada hubungannya dengan kondisi makro suatu negara ya. Biasanya yang akan dilihat itu apakah inflasi. Itu kan biasanya kan lawannya kan. Kalau bukan lawan lah, boleh dibilang ini kan adalah pengimbang inflasi gitu ya. Ketika inflasinya tinggi, suku bunga rendah ini kan akan jadi sesuatu yang eh, menjadi sesuatu yang boleh dibilang inflasi itu akan diimbangi dengan suku bunga. Hmm. Dan untuk membatasi jumlah uang yang beredar kan inflasi yang tinggi berarti jumlah uang beredarnya itu kan banyak, ya kan? Ya. Gimana caranya membuat jumlah uang beredar itu berkurang adalah dibuat menyimpan uang menjadi menarik, kan begitu tuh. Kalau menyimpan uang jadi menarik dan suku bunga dinaikkan kan membuat menyimpan uang jadi menarik. Hmm. Orang berbondong-bondong masukkan uang ke bank. Berarti kan jumlah uang beredarnya akan turun di masyarakat. Betul. Nah, sedemikian sebaliknya, ketika yang namanya jumlah uang beredarnya kurang gitu kan, berarti kan itu inflasi rendah boleh dibilang. Nah, berarti pengimbangnya ya bagaimana caranya adalah dengan suku bunga rendah. Kenapa suku bunga rendah? Membuat orang cenderung apa? Cenderung jangan nabung, lebih baik dia pakai uangnya buat bisnis, buat beli saham ya, agar apa? Uangnya bergulir di masyarakat. Gitu. Jadi ketika yang penilaian pertama kenapa batal diturunkan ya menurut saya karena inflasi di Amerika Serikat belum belum dalam kondisi yang eh, sampai yang diharapkan oleh mereka ya Ya. dan cenderung masih tinggi. Jadi kalau dia berani turunkan dengan kondisi inflasi yang masih tinggi, mereka jadi pusing sendiri nantinya gitu. Hmm. Lalu juga kondisi-kondisi dari perekonomian di Amerika yang secara indikator makronya belum baik gitu ya. Dan kalau dia turunkan malah nanti akan menjadi bumerang buat dia. Ada beberapa sih biasanya yang dipakai itu biasanya adalah jumlah penjualan retail ya. Hmm. Kalau belum baik, secara otomatis jumlah penjualan retailnya belum sampai dengan harapan mereka, itu juga kan artinya eh, dia bisa tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, begitu ya. Hmm. Lalu mengenai pengangguran, itu biasanya di Amerika itu ada namanya non-farm payroll, ya. Itu pengangguran gitu. Nah, kalau jumlah penganggurannya makin banyak, berarti kan boleh dibilang kondisi ini menjadi sesuatu yang banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, ya kan? Betul. Hmm. Nah, ketika orang tidak memiliki pekerjaan, akan cenderung akan mendorong inflasi naik juga, Hmm. gitu ya. Di sini akan terjadi juga. Jadi artinya ketika
jumlah tenaga kerja penganggurannya tinggi, secara otomatis itu juga akan mempersulit Amerika untuk menekan inflasi dan juga akhirnya bisa menekan suku bunga. Hmm. Makanya data makro ini mungkin membuat Amerika tidak bisa. Kalau dia paksakan nanti akan jadi masalah seperti itu. Kalau dipaksakan akan menjadi masalah ya, dan bahkan masalahnya bukan hanya di Amerika sendiri ya, bisa ke seluruh dunia yang merembet kemana-mana ya Mas Ryan ya. Ya, kalau kita ini posisinya akan tadi yang saya bilang kalau dari ada kondisinya itu kan kalau kita di Indonesia gitu ya, investor asingnya narik uang itu yang itu yang akan kita rasakan di situ gitu. Ketika kemarin suku bunga naik, kita kan perasa tuh ada money outflow. Nah, Hmm. kalau yang perlu kita antisipasi yang selanjutnya nih, kalau dia turunkan suku bunga dan membuat Amerika resesi, itu juga akan bisa berpotensi menarik money outflow. Uang akan keluar juga. Kenapa? Kenapa Mas Ryan? Itu yang saya tadi sempat jelaskan bahwa eh, kalau resesi orang kan merasa bahwa jadi bermasalah secara Hmm. keuangan ya. Hmm. Nah, jadi dia akan meng-cash out uang-uang ini tujuannya apa ya? Bi- Biar dekat sama dia bisa dipakai seperti itu uangnya. Jadi dia tarik cash out uangnya agar dia bisa punya dana standby gitu kira-kira. Baik ya. Di Ya, Surabaya. Nah, ini halo Pak. Ya. investor dari Surabaya juga ya yang Ya. mendengarkan. Apakah ada kaitannya juga dengan dolar Amerika yang semakin menguat sementara rupiah semakin melemah, sudah 16.200 rupiah kata Pak Adrian. Bagaimana pendapatnya Mas Rayo? Kalau menurut saya efeknya yang terjadi dari dolar ini lebih karena diakibatkan karena ketidakstabilan geopolitik dan juga adanya juga Perang perang ya? sendiri ya. Kenapa? Pertama, coba ya kita pikirkan dulu. Em, Sebenarnya ada sejarah nggak sih bahwa kita ini akan pernah menguat dari dolar secara jangka panjang? Jawabannya tuh tidak loh kalau kita pikirkan ya di sini. Misalnya tahun 98. 98 itu kan Indonesia ya. Kita Mhm. eh, itu waktu itu terjadi krisis ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Dolar kita liar sekali ya Mhm. kan? Naik gila-gilaan kan? 2008. 2008 itu siapa yang krisis? Yang krisis Amerika itu kejadian subprime mortgage kan? Ya. Nah, tapi ingat nggak pada 2008 juga ternyata kita juga melemah terhadap dolar. Mhm. Jadi dari dua kejadian ini kita benar-benar bisa dapat gambaran bahwa memang kita ini lemah sekali dengan dolar itu sendiri. Ya. Jadi ada satu gejolak tertentu ya ini akan mendorong harga eh, rupiah melemah dengan terhadap US dollar gitu. Jadi kalau efeknya yang ada hubungannya dengan ditahannya suku bunga The Fed Mhm. seperti itu tidak lebih ada hubungannya dibandingkan kondisi adanya perang dan lain sebagainya itu jelas itu lebih berimpact lah terhadap dolar yang hari ini sudah 16.000 seperti itu. Mhm. Ini 16.000 lebih malah ya Mas Ryan ya, kalau nggak salah 16.200. 150 apa 250 tadi siang. Mhm. Mhm. Ini termasuk yang terendah ya. Tapi kita juga pernah mendengar ya, waktu itu pernah melemah rupiah, Hmm. kemudian setelah itu menguat lagi nih Mas Ryan. Itu biasanya gimana sih caranya Mas Ryan? Ini saya meneruskan mungkin pertanyaannya Bapak Adrian ya. Itu apa yang biasanya dilakukan oleh pemerintah? Nggak apa-apa ya, agak meluas sedikit ya Mas Ryan. Ya kalau bagaimana caranya pemerintah itu kan ada kita tahu ada kurs mengambang ya kan. Mhm. Ya. Dan kita kan dalam posisi itu ya. Kecuali kita bisa mematok kurs ya yang kita pernah lakukan di tahun sebelum tahun 98 dan itu ternyata sangat berbahaya, akan menggerus. Jadi ibaratnya kalau kurs itu tidak mengambang, kita si pemerintah harus melakukan intervensi. Ya. Nah, kalau terlihat di sini kan pemerintah tidak melakukan intervensi ya dengan naik ke 16.000 gitu. Nah, ini sebenarnya ada plus minusnya. Ketika diintervensi, maka harus tahan kuat-kuatan kan. Mhm. Punya nggak uang kan ibaratnya bagaimana caranya agar dia tidak naik ya berarti kan secara nggak langsung pemerintah harus nalangin kenaikannya kan jadi begitu. Ya. Itu akan bahaya sekali kan. Nah,
sebenarnya juga ketika dolar mengalami pelemahan kita terhadap dolar ini, sebenarnya kan kita kalau kita ini banyak melakukan ekspor, itu justru malah kita diuntungkan sebenarnya. Mhm. Kenapa? Karena pendapatannya jadi naik. Tapi kan hutang yang jadi masalah. Kalau kita hutang dalam dolar, kita jadi masalah karena dalam tidak ngapa-ngapain aja kita harus bayar dalam dolar, berarti kan kita bayar utang lebih banyak. Nah, itu. Nah, kalau bagaimana caranya pemerintah itu bisa kan sebenarnya kalau ini adalah mengenai pasar gitu ya, Mhm. maka secara otomatis pemerintah tidak mengambil bagian di bagian eh, naik pelemahan dan penguatan kurs itu sendiri karena jadi ini kurs mengambang itu sendiri. Gitu Mas William. Hmm, baik ya. Ini agak-agak sedikit politik dikit, kemudian juga ya nggak apa-apa ya kita bahas ya di malam hari ini ya, supaya mungkin menambah wawasan kita juga ya seputar keuangan makro, smart listeners. Karena ini juga penting nih, apalagi Anda para investor yang ingin memulai investasi atau juga ingin membeli saham, Bitcoin, emas gitu ya. Ini bisa menjadi pembelajaran. Nah, ini menarik juga nih Mas Ryan. Harga emas kan lagi tinggi. Nah, ini ada kaitannya juga nggak sih? Apa memang masih berkaitan juga dengan perang antara Iran dan Israel atau mungkin Rusia Ukraina? Jadi dua, kalau di emas ini, satu adalah kalau perang terjadi, biasanya harga emas akan mengalami kenaikan. Jadi makin banyak perang, emas akan makin banyak naik ya. Hmm. Kedua, juga akibat pelemahan US dollar, kita terhadap US dollar, maka harga emas kita jadi naiknya lebih lebih mantap lagi. Jadi kita dipengaruhi dua hal nih. Satu, emasnya naik. Yang kedua, karena bagaimanapun juga kan harga emas dunia itu kan dihitungnya US dollar kan. Ya. Nah, berarti kan ketika dikalikan dengan kondisi eh, 16.000, berarti kan secara otomatis dibandingkan dengan yang 15.000 gitu kan, berarti kan secara otomatis jadi mendapatkan double nih, emas naiknya jadi terasa double di dalam negeri. Satu diakibatkan emasnya naik, ya yang kedua diakibatkan dolarnya menguat terhadap rupiah. Mhm. Gitu. Jadi double double profit ini kalau kita jadi sudut pandang emas di Indonesia, kita jadi ngerasa jadi dapat dua advantage di sini. Seperti itu. Hmm. Baik, ini juga ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita ya dari Bapak Kiki ya di Bandung. Ya, Mas Ryan, di tengah situasi perang seperti ini, di mana IHSG itu cenderung menurun, apakah ini waktu yang tepat untuk saya berinvestasi atau wait and see lagi nih Mas Ryan? Nah ya, ini memang agak menyimpang, tapi boleh ya ditanggapi Mas Ryan. tetap berhubungan ya pada akhirnya kan kalau kita melihat satu dengan tidak jadi diturunkan, berarti kan akan jadi netral seperti itu. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai kondisi IHSG kita, gitu ya, cenderung mengalami penurunan. Sebenarnya ini lebih kepada ini ya apa ya boleh dibilang lebih kepada teknikal ya. Jadi ketika mengalami koreksi dan lain sebagainya, kan kemarin juga IHSG kita cukup ngebut kan. Jadi ini adalah technical correction lah boleh dibilang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebenarnya satu pada akhirnya kita tahu bahwa IHSG itu terdiri dari 900 saham. Tidak semua saham bagus. Oleh karena itulah eh, mau di wait and see sampai kapanpun nanti kita nggak akan pernah membeli karena kita selalu wait and see itu juga jadi masalah gitu. Jadi Oke. yang penting harus kita lakukan sebenarnya oke kita tahu bahwa eh, ini mengalami penurunan. Saya juga tahu bahwa ada saham yang bagus secara kualitas, ada saham yang tidak oke. Maka ya tetaplah membeli saham-saham yang bagus secara kualitasnya gitu. Mhm. Jadi Bapak Kiki disarankan oleh Mas Ryan yang membeli saham yang berkualitas ya, mengingat mungkin lebih kayak resikonya lebih rendah kali ya Mas Ryan. Eh, Sebenarnya saham pasti lebih high risk lah, pasti gitu. Dengan membeli saham pun yang paling berkualitas pun tetap high risk lah boleh dibilang. Tapi hal yang perlu kita ketahui bahwa membeli saham yang bagus itu menjadi sesuatu yang mengikuti nilai pasar yang pergerakannya itu menjadi lebih mudah untuk kita lihat sebagai memang dinamika pasar gitu. Jadi bukannya sesuatu yang agak bingungan, rugi terus, ya kan? Tapi kok harga sahamnya naik, kan kita bingung gitu. Bagaimana menghubungkan dengan kejadian yang
bisa dilogika gitu kan. Ya, Mhm. masih ada yang begitu gitu. Nah, nanti ketika kita membeli yang seperti ini, menurut saya yang tidak memiliki kualitas. Nah, ini kan akhirnya bukan pakai ilmu lagi di situ, bukan pakai strategi teknikal, tidak menggunakan fundamental, nggak tahu pakai apa. Jadi kita tidak bisa mencari sebab akibat di situ. Ya. Itulah Mhm. ketika kita membeli saham, ya kita harus melihat bahwa membeli saham itu adalah membeli perusahaannya. Nah, Mhm. ketika perusahaannya memiliki kinerja yang buruk tapi harganya naik terus, ini kan menjadi sesuatu pertanyaan buat kita, gitu Mas. Mhm. Kinerjanya lagi turun dan harganya turun ya wajar gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa memisahkan saham-saham yang eh, saya biasanya melihat dari tiga aspek lah ya. Mhm. Cara pendapatan, laba dan hutang gitu ya. Pada akhirnya semua perusahaan ingin laba. Kalau Betul. kalau rugi terus ya namanya jadilah panti ya, jadi yayasan gitu kan, bukan bikin perusahaan gitu ya. Jadi ya dan bagaimana mengenai hutang, apalagi dengan dolar menjadi 16.000, ternyata isinya hutang dalam dolar kan berarti bahaya kan gitu. Oke. Lah yang Makin tinggi utangnya ya kalau gitu. makin tinggi hutangnya, jadi expose terhadap hutangnya, jadi nggak nambah utang aja, nambah bayarnya kan gitu kan. Nah itu memang harus kita lihat tuh kalau perusahaan yang hutangnya banyak ya itu dia dalam satuan apa utang dalam dolar, wah dia berarti kena expose nih, bayar utangnya makin banyak kan karena kan dia di Indonesia mendapatkan uang rupiah, utangnya dolar, berarti kan waktu dia mau bayar utangnya kan dia harus tuker rupiahnya jadi dolar kan. Ya, Iya. betul. Jadi masalah itu. Di-convert dulu ke dolar ya, walaupun naiknya kelihatannya kecil-kecil gitu kalau 1 dolar, tapi kalau memang berkaitan dengan hutang-hutang perusahaan itu pasti kan jumlahnya sangat besar ya. 10.000 US dollar aja kalau kemarin di 15.000 sama hari ini 16.000 udah jauh bayarnya loh. Oke, udah jauh tuh dapat mobil berapa tuh ya Mas Raya? Mobil satu kayaknya. 150 ke 160 juta ada sisi 10 juta. Oke, lumayan 10 juta dapat handphone satu kalau gitu. Iya, Tapi kan main-main biasanya kalau hutang 10.000. perusahaan kan triliunan biasanya atau Iya, nah. 100.000 US dollar udah berapa selisihnya? 100 juta. Oke. Gitu. Nah, ada juga nih di di YouTube channel ya dari Bapak Jonas ya, dia menyaksikan. Kemudian juga ada dari akun AD ya di YouTube, investasi yang perlu ditinggalkan dalam keadaan perang dan kenapa suku bunga itu tidak turun katanya. Nah, ini dia mengaitkan dengan perang. Ada nggak sih investasi-investasi yang mungkin kita keep dulu nih, Mas Ryan, ketika dalam keadaan perang seperti ini? Silakan. Nah, kalau kita kan di Indonesia ya sebenarnya ya, di mana kita cukup jauh dari expose mengenai hal ini gitu ya. Maka kalau apa yang harus kita hindari untuk kita investasikan di Indonesia sepertinya nggak ada. Cuma kalau menurut saya ya, karena pada akhirnya semua investasi, ini kita bicara investasi yang common ya, artinya investasi saham, reksadana gitu ya. Ya harus kita hindari ya mungkin ya kalau kita mau cari-cari harus kita hindari apa? Yaitu yang ada hubungannya dengan direct nih, misalnya ke dia ternyata bisnisnya ke Iran gitu ya. Kalau kita eh, lebih kepada ke Rusia gitu ya, secara otomatis dia akan kena impact banget tuh. Karena dalam keadaan perang biasanya bisnis di sana kan nggak berjalan, ya kan? Jadi itu yang pertama. Lalu kenapa suku bunga tidak turun? Ya karena terlalu resiko diturunkan dengan melihat data-data perekonomian Amerika yang saat ini kita bisa lihat, satu, inflasi masih cenderung tinggi. Nah, Ya. suku bunga itu lawannya inflasi gitu ya. Kalau inflasi itu kan tadi saya sudah jelaskan bahwa inflasi adalah jumlah uang beredar gitu. Nah, kalau inflasi tinggi berarti jumlah uang beredar tinggi. Nah, kalau jumlah uang beredar tinggi, lawannya adalah dengan cara suku bunga yang tinggi. Mhm. Nah, tapi sekarang kalau jumlah uang beredarnya masih tinggi, dia mau turunin suku bunga, lah ya jadi tambah banyak lagi di pasaran uangnya yang beredar. Wah, tapi malah tambah inflasi nantinya. Hmm. Gitu ya kan. Nah, kalau suku bunga diturunkan, tujuan dasarnya kan sebenarnya apa? Yaitu menggenjot uang keluar dari bank agar orang pakai untuk bisnis, untuk jajan, ya kan, untuk investasi di saham dan lain sebagainya. Jadi
Biasanya itu harapannya gitu. Tapi Hmm. hati-hati dalam data yang ada di Amerika, ketika suku bunga yang naik kencang lalu habis itu dia turunkan, itu malah justru membuat Amerika masuk ke dalam jurang resesi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati nih, karena kalau ternyata Amerika resesi, mungkin akan berdampaknya internasional nih, karena Amerika yang resesi kan gitu kan. Jadi itu yang nanti dampak antisipasi selanjutnya tuh kalau sampai suku bunga diturunkan. Nah, karena Oke. hari ini ditahan, ya kan, berarti menjadi netral. Berita ini menjadi netral nih gitu. Oke, Mas Ryan, tadi saya sebelum jeda sempat ngomong atau membahas di krisis tahun 2008 Amerika Serikat. Nah, Ya, itu bisa di-highlight sekilas saja penyebabnya apa dan dampaknya itu ke ekonomi dunia dan Indonesia seperti apa sih, Mas Ryan, pada waktu itu? 2008 itu em, sebenarnya datangnya itu dari subprime mortgage ya. Jadi KPR, ya, KPR kredit kepemilikan rumah itu yang diberikan kepada pihak-pihak yang non prime kan. Kalau prime itu kan berarti yang paling layak gitu. Hmm. Nah, itu diberikan kepada yang subprime, jadi yang tidak begitu layak tapi tetap dikasih kreditnya. Dan di situ terjadilah bubble property. Nah, maka yang terjadi pada saat itu akhirnya pecah, gelembung propertinya pecah, dan pada tidak mampu membayar, maka di situ terjadi yang ketika misalnya gini, ketika saya itu tidak bayar properti KPR-nya, secara otomatis kan bank akan tidak bisa jadi gagal bayar juga gitu, karena bank pada saat itu juga menjadikan surat hutang kepada pihak lain. Jadi ini ada dampak nih, ada dampak yang kayak domino efek gitu, yaitu ada satu orang yang KPR gitu ya, bank bayarin, bank nggak punya duit, bank ngutang ke orang lain. Nah, Mhm. yang orang lain itu ngutang ke orang lain lagi. Orang lain tuh ngutang ke orang lain lagi. Ya. Ya, dampaknya begitu terus berarti kan ketika si yang orang bayar KPR ini nggak bayar, berarti yang ngerasain bukan si bank doang. Mhm. Bank jadi nggak bisa bayar, utangnya kepada pihak lain, yang si pihak lain nggak bisa bayar ke pihak lain, nggak bisa, oh, jadi kayak gitu tuh panjang tuh. Nah, itu yang terjadi subprime mortgage pada saat itu, dan pada saat itu yang terasa itu adalah unemployment rate-nya itu naik dengan tajam sekali. Mhm. Sama Jadi di kalau Amerika ya. di Amerika, karena kita kita berbicara mengenai krisis yang terjadi di Amerika di 2008 pada saat itu, yang terjadi adalah subprime mortgage, lalu yang unemployment rate-nya itu naik dengan sangat kencang, dan terjadi unemployment rate yang eh, sekencang itu dan lebih kencang lagi itu di tahun 2020 di Amerika. Mhm. Nah, dampaknya ke Indonesia waktu itu seperti apa, Mas Ryan? Eh, Pada saat itu sebenarnya Indonesia tuh tidak, waktu itu tidak ada yang bukan tidak ada ya, tapi tidak banyak lah yang eh, yang membeli surat utang dari Amerika itu sendiri, dari yang bank-bank yang ada gitu ya. Tapi karena Amerikanya bermasalah, maka banyak investor yang tarik uang di situ. Hmm. Kan pasar modal kita eh, mengalami masalah di situ. Dan ketika pasar modal kita mengalami penurunan, disitulah ada beberapa di pasar modal itu, waktu itu ada satu kejadian ya, yaitu yang menyebabkan namanya, kalau saham turun, maka yang terjadi ketika saham mengalami penurunan itu kan ya biasanya ada yang ngutang, ya kan, Ya, betul. akhirnya jadi harus tereksekusi sahamnya. Lalu ada juga yang melakukan aksi gadai saham, ya kan. Nah, lalu juga ada yang pada saat itu ada kejadian saham, kalau di sekuritas di Indonesia pada saat itu ada kejadian Sarijaya Sekuritas. Hmm. Di situ lumayan tuh, jadi lumayan eh, lumayan Kelihatan. Kelihatan. berpengaruh di pasar modal di Indonesia pada saat itu. Mhm. IHSG berarti ambles ya pada waktu itu, Mas Ryan? Ya, di waktu itu sampai em, kan kalau yang namanya saham itu kan ada auto reject tuh. Mhm. Jadi sahamnya yang di reject, auto reject. Jadi sahamnya yang tersuspend gitu ya. Pada saat itu sampai
IHSG-nya yang berhenti, marketnya yang berhenti gitu. Karena Oh. dia turun terus gitu kan. Jadi Hmm. ketika terjadi misalnya eh, banyak pihak yang menggunakan hutang kalau kita beli saham, ketika kita tidak mampu untuk menebusnya, secara otomatis kan akan dijual paksa tuh di for sale. Hmm. Nah, ketika banyak pihak yang kena for sale kan membuat market buka for sale, berarti kan dijual dengan harga berapapun. Berarti kan itu langsung anjlok tuh kan. Dan Anjlok jadi ya. pada banyak saham. Dan itulah yang terjadi tahun 2008 pada saat itu. Hmm. Kalau Jadi, dulu saya udah mengenal dunia saham 2008 pas lagi anjlok itu langsung beli-beli aja ya Mas ya. Sekarang mungkin udah kaya kali. ya, itu menarik ya. Apa kita ketika kita melihat hari ini, kita jadi menyesal di tahun tersebut nggak beli gitu. Tapi yang kadang-kadang menjadi apa, hal yang sifatnya psikologi ya. Pada saat itu kita belum tentu berani membeli loh. Betul. Ya, katanya pada saat itu ada faktor ketakutan. Kita ada kekhawatiran bahwa bisa nggak pasar modal Indonesia pulih nih dengan kejadian begitu parah. Mungkin nggak bisa pulih, mungkin nggak saham ini akan comeback, bisa Hmm. recovery gitu. Jadi itulah yang harus menjadi pengingat buat kita karena pada saat marketnya turun, ketika terjadi koreksi, kadang-kadang kita bermain dengan fear kita, kekhawatiran kita, dan akhirnya kita malah do nothing. Sama kayak tadi, Hmm. Pak lagi turun, wait and see nggak? Ya, itu akan terjadi tuh, karena pada saat turun kita akan ada mindset bahwa mungkin balik nggak nih, gitu. Tapi ketika Makin kita balik nggak nih? Gitu. udah nyampe hari ini kita bisa bilang, wah waktu itu tuh kalau saya beli itu, waduh saya orang kaya. Iya betul. Berani ya mentalnya membeli pada saat itu. Pada saat itu ya sama kayak Bitcoin nih ya sempat ngelihat di harga 250 juta sekarang. Waduh harganya udah nggak kebeli nih Betul. guys. Berani nggak beli waktu 250 juta? Atau Nggak tahu berani nggak kenapa beli waktu lebih deg-degan murah? kemarin nih mau beli itu. Deg-degan Iya. banget. Iya, kadang ketika kita sudah ngelewatin hari itu, kita, wih, kalau waktu itu, iya betul. Tapi pada hari itu, waktu turun, Berani kita nggak? berani nggak pencet buy? Belum tentu. Oke. Baik, menarik ya perbincangan malam hari ini ya. Oke, karena sesi akhir kita ngomongnya yang ringan-ringan aja nih. Di YouTube ada yang nanya juga nih. Mas Ryan, untuk mata uang yang bagus diinvestasikan sekarang itu apa sih, Mas? US dollar, Ya, Singapura dollar, atau euro katanya? ya, mata uang yang bagus ya. Jadi kalau itu kan ada hard currency ya. Jadi yang tadi disebutin itu semua hard currency ya. Euro ya kan, US dollar, lalu juga Singapura juga. Nah, tapi menurut saya sebenarnya semua itu cukup baik ya. Cuma tinggal kita lihat. Kalau dari saya sih, saya melihat ini kembali lagi apa ya namanya ya, pendapat gitu ya. Kalau saya lihat bahwa euro ini posisinya tidak dalam kondisi yang cukup baik secara eh, secara umum gitu ya, ya kalau saya lihat ya. Dan sekarang juga masih sudah dalam keadaan yang cukup tinggi. Ya. Kecuali kemarin tuh sempat 2022 ya, itu turun. Itu oke lah pada saat itu gitu. Kalau hari ini mungkin US dollar itu sebenarnya oke karena masih menjadi mata uang global. Tapi kalau dibeli di 16.000 rasanya juga kurang oke lah ya gitu ya. Hmm. Tapi coba lihat juga Australian dollar. Australian dollar itu diam-diam tapi naik terus gitu. Jadi boleh coba lihat ya. Nah, satu paling penting itu adalah belilah ketika turun, bukan beli ketika naik. Jadi Belilah ketika murah ya. ya murah ya oke lah, tapi kalau menurut saya turun gitu. Karena kalau lagi naik dibeli biasanya kita eh, kurang bijak lah. Misalnya hari ini di 16.000 saya akan mulai membeli dolar, kayaknya terlalu agresif ya. Lebih baik pasti akan ada masanya dia turun. Sama lah Nah, kayak kripto kemarin turun deh kan, ya itu lebih oke dibeli daripada kalau lagi naik malah sangat semangat membeli kan, tidak lebih bijak kan seperti itu. Karena bisa jadi ya, karena dia sudah berkali-kali naik, akhirnya harusnya turun gitu ya. Jadi nggak mungkin kan naik, 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 naik terus gitu ya, Mas ya. Pasti Cara, ada masanya dia akan turun. Sama kayak hari ini emas kan naik dengan kencangan. Kalau belum punya emas membeli sekarang menurut saya kurang bijak. Gitu. Karena pasti akan ada masanya turun. Nah, yang jadi hal yang menarik adalah kita tidak pernah tahu turunnya sejauh apa.
Jadi misalnya gini ya, harga 1.000 gitu ya. Dia naik dulu ke 1.500, akhirnya dia turun ke 1.200, kita tetap terasa rugi. Kenapa? Karena 1.000 dengan 1.200 kan tetap aja lebih mahal 1.200 gitu. Betul. Ya, Oh. jadi tapi tetap saja secara konsep tidak salah karena dari 1.500 ke 1.200 pas turun kita beli gitu. Mhm. Jadi kita jangan sampai salah dalam mengartikan gitu. Memang betul dalam keadaan turun, tapi bukan artinya kita pasti akan dapat lebih murah daripada harga yang kemarin. Mhm. Jadi kita tetap kondisinya itu adalah uptrend or downtrendnya gitu. Sehingga dalam kondisi selanjutnya kita jadi terbiasa untuk berinvestasi dalam kondisi, oh ya oke, yang lagi koreksi saya kayaknya boleh tambah deh. Dengan cara Hmm. itu jadi memiliki kebiasaan yang baik. Jadi investasi itu adalah bagaimana caranya membuat kebiasaan yang baik juga seperti itu. Mhm. Baik, Mas Ryan, di 1 menit terakhir perbincangan malam hari ini, silakan pesan-pesan kepada semua listeners tentang topik kita suku bunga Amerika tidak jadi turun. Jadi good news atau bad news nih, Mas Ryan? Silakan. Ketika suku bunga tidak jadi turun, sebenarnya tidak good news dan tidak bad news ya, tapi lebih menjadi netral. Kenapa? Karena ditahan, ya kan? Dia tidak naikin, ya kan? Dan tidak diturunin, gitu ya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi netral. Nah, yang perlu kita ambil perhatian bahwa apakah suku bunga akan dinaikkan sih kayaknya udah nggak mungkin, ya. Tapi karena inflasi masih tinggi, akhirnya mereka milih bertahan. Nah, kalau diturunkan, kita perlu ancang-ancang ya bahwa mungkin akan terjadi resesi di situ. Ya. Nah, ketika itu terjadi resesi, maka kita mungkin di Indonesia yang paling terasa mungkin akan ada money outflow lagi. Nah, ketika ada money outflow, ya mungkin akan ada koreksi-koreksi di beberapa instrumen investasi. Ya, dan disitulah mungkin kita bisa mulai bersiap untuk membeli kan. Kan kalau lagi koreksi dibeli kan, kita kan sudut pandang investasinya gitu tuh. Ya, kira-kira itu yang bisa kita prepare kan. Jadi eh, harus bisa bersiap-siap terlebih dahulu sebelum kejadian. Itu kan namanya analisa. Yang penting kan ke Oke. situ datang. Gitu. Mhm. Baik.